Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 Supply Chain Management RTID mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu SCM, yaitu Bu Juni dan juga Pak Suryo, sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan jurnal internasional yang sudah tersertifikasi Scopus yang berjudul Rethinking Purchasing and Supply Management, Education for Sustainability and Innovation Challenge, Crafting a Future-Ready Competency-Based Curriculum Design. Oke, selanjutnya untuk bagian pertama yaitu objek kajian akan dijelaskan oleh teman saya. Objek kajian dalam jurnal ini adalah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi untuk pendidikan manajemen pembelian dan pasokan atau PSM yang mampu menjawab tantangan keberlanjutan dan inovasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya membekali mahasiswa tidak hanya dengan pengetahuan teoritis, tetapi juga dengan keterampilan profesional, interpersonal, serta sikap intrapersonal seperti kepemimpinan, berpikir strategis, dan kreativitas. Kajian ini juga mencakup penyusunan kurikulum modular dengan pendekatan konstruktif alignment dan pengembangan MOOC sebagai media pembelajaran terbuka. Tujuannya adalah menciptakan lulusan Purchasing and Supply Management atau PSM yang siap menghadapi tuntutan industri global secara keberlanjutan dan inovatif. Terdapat definisi masalah pada pembahasan ini yaitu tanggung jawab profesional purchasing dan supply management atau disebut juga PSM semakin strategis dan menuntut dalam menciptakan kompetensi baru, terutama dalam solusi inovatif dan berkelanjutan. Banyak institusi pendidikan tinggi masih menghadapi kesenjangan dalam mengintegrasikan kompetensi baru, terutama keterampilan interpersonal dan sikap intrapersonal ke dalam kurikulum PSM. Kurikulum tradisional yang berfokus pada pengetahuan teoritis dan keterampilan profesional belum memadai untuk menghadapi tantangan inovasi dan berkelanjutan. Metode pengajaran dan penilaian yang kurang sesuai juga menghambat pengembangan kompetensi holistik. Oleh karena itu, diperlukan desain kurikulum berbasis kompetensi yang komprehensif dan metode pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk mempersiapkan lulusan PSM masa depan. Agar lulusan PSM siap berperan dalam inovasi dan keberlanjutan di rantai pasokan global. Terdapat ilustrasi masalah pada permasalahan yang menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh PSM serta institusi pendidikan tinggi dalam mengintegrasikan kompetensi baru. Yang pertama itu, banyak lulusan PSM yang memiliki pengetahuan teoritis yang kuat tetapi kurang dalam keterampilan interpersonal dan intrapersonal. Dampaknya ketidakmampuan untuk berkolaborasi secara efektif dengan tim lintas fungsi dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal yang penting dalam proyek inovasi dan keberlanjutan. Ilustrasi selanjutnya, kurikulum PSM yang ada lebih menekankan pada aspek teknis dan biaya, mengabaikan pentingnya keberlanjutan dan inovasi. Kemudian ada penggunaan metode pengajaran tradisional yang berfokus pada ceramah dan penilaian berbasis ujian. Dampaknya siswa tidak terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sehingga kurang mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk situasi dunia nyata. Ilustrasi selanjutnya, perubahan cepat dalam regulasi dan tuntutan pasar terkait keberlanjutan dan inovasi. Terus, keterampilan interpersonal dan intrapersonal sulit untuk diajarkan secara efektif dalam format pembelajaran online seperti MOOC tanpa interaksi langsung. Selanjutnya adalah kerangka teoritis. Yang pertama adalah teori kompetensi PSM masa depan, yang menekankan pada penguasaan keterampilan seperti kemampuan analitis, pemikiran kritis, dan menyeluruh, serta pengolahan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran, yang mengadopsi pendekatan competency-based education, yang berfokus pada pencapaian kompetensi, serta metode experiential learning dan project-based learning untuk memperkuat pemahaman melalui pengalaman langsung. Yang ketiga adalah desain kurikulum yang disusun dengan mengintegrasikan prinsip quality function development dan constructive alignment. Adapun kompetensi utama dalam PSM ya dibagi menjadi 3, yaitu bidang inovasi mencakup keterampilan analitis, berpikir strategis, kerjasama lintas fungsi, dan kepemimpinan. Yang kedua, bidang keberlanjutan melibatkan kemampuan dalam mengelola risiko, memahami aspek hukum, dan berpikir secara sistemik. Yang ketiga adalah kompetensi gabungan, seperti rasa ingin tahu yang tinggi, kreativitas dalam mencari solusi, serta kemampuan membangun dan mengelola hubungan dengan berbagai pihak. Untuk hasilnya yaitu
Intinya penelitian ini akan menjawab suatu pertanyaan, yaitu bagaimana jika para pendidik supply chain management (SCM) dapat mengintegrasikan kompetensi baru dalam kurikulum mereka untuk secara efektif menghadapi tantangan sustainability dan juga inovasi. Dengan mengembangkan sebuah desain kursus inovatif seperti MOOC, Massive Open Online Course, kami itu akan memberikan alat edukasi dan juga materi pengajaran kepada pendidik di perguruan tinggi, agar mereka dapat menyesuaikan pembelajaran SCM dengan kebutuhan kompetensi baru. Nah, kemudian untuk hasil penelitian ini itu menawarkan sebuah kontribusi utama berupa kerangka kerja yang terstruktur untuk mengintegrasikan kompetensi baru itu sendiri, khususnya terkait keberlanjutan dan juga inovasi dalam pendidikan SCM. Metode ini akan mendorong pengembangan kompetensi interpersonal dan juga intrapersonal seperti komunikasi, kepemimpinan, pemecahan masalah kreatif, dan juga pemikiran strategis dan holistik dalam rantai pasar. Nah, peran MOOC sendiri dan juga pembelajaran blended itu dipilih untuk memperluas akses terhadap materi pembelajaran. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa MOOC juga memiliki keterbatasan dalam membangun keterampilan interpersonal dan juga intrapersonal itu sendiri, karena kurangnya interaksi sosial. Pada dasarnya, MOOC itu adalah sebuah course yang berbasis online. Cuma itu bisa mengembangkan mahasiswa agar bisa mendapatkan materi yang lebih jauh dari berbagai sumber lainnya lagi. Nah, kemudian untuk implikasi atau dampaknya itu secara praktis, para pengelola program dan juga pengambil kebijakan di perguruan tinggi itu harus mengadopsi strategi yang menyeimbangkan antara pengetahuan teknis dan juga pengembangan kompetensi pribadi. MOOC juga akan dapat diintegrasikan sebagai modul tambahan atau pengganti modul tradisional dalam program studi terkait atau sebagai pelatihan dalam perusahaan. Nah, secara sosial, itu tidak hanya fokus terhadap penghematan biaya, tetapi juga menciptakan nilai melalui praktik yang ramah lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Lulusan ini diharapkan akan mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu SDGs yang biasa kita ketahui. Nah, hasil ini secara intinya itu menunjukkan bahwa pendekatan yang berbasis kompetensi, constructive alignment, dan juga pembelajaran yang berpusat mahasiswa dapat secara efektif mengintegrasikan kompetensi keberlanjutan dan juga inovasi ke dalam pendidikan PSM atau Purchasing and Supply Chain Management. Nah, hasil ini akan menunjukkan bahwa penelitian tersebut mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan oleh PSM juga di masa depan nanti untuk mengatasi tantangan sustainability dan juga inovasi. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dalam kesimpulan dari jurnal ini adalah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dalam pendidikan Purchasing and Supply Management atau PSM diperlukan untuk menghadapi tantangan keberlanjutan dan inovasi global. Kurikulum dirancang menggunakan pendekatan konstruktif alignment dan juga integrasi pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, dan juga penilaian holistik. Mahasiswa dibekali kompetensi seperti berpikir strategis, kolaborasi lintas fungsi, kepemimpinan, dan juga manajemen risiko. MOOC juga digunakan untuk memperluas akses materi, namun pembelajaran campuran lebih efektif dalam pembentukan keterampilan interpersonal dan juga sikap intrapersonal. Tujuan utamanya adalah mencetak personal PSM yang mampu mendorong transportasi rantai pasok secara berkelanjutan dan juga inovatif. Mungkin itu saja kesimpulan dari jurnal kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas perhatian dan juga waktunya dari Ibu Bapak dosen. Terakhir kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.